Selamat bertemu kembali dalam acara Open Lecture seperti biasa 2 minggu sekali. Di periode ini kita sudah 3 kali ya Bapak Ibu. Dan tidak terasa sebentar lagi sudah akan Wisuda. ujian akhir. Udah mau wisuda. Nih bat 11 udah mau wisuda. Besok tanggal 18. Jadi acara sebelum wisuda kami ada networking night. Akan kami siarkan secara live ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin bergabung bisa lihat serunya kami di acara networking night. Oke, sebelum kita mulai Bapak Ibu, malam ini teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke, saya juga mengundang Bapak Ibu, para guru di Kota dan Kabupaten Malang, selamat datang bergabung bersama kami. Ini adalah proses perkuliahan S2 yang bisa dinikmati baik oleh mahasiswa, Alaska, dan para tamu. Nah, ini program kuliah kami yang free untuk teman-teman dan ilmunya selalu update. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan karena di sini ada para tamu yang bergabung bersama kami. Jadi kami informasikan bahwa S2 Asia setiap tahun menerima pendaftaran 2 kali. Jadi kalau program S1 hanya sekali, kalau di S2 itu 2 kali. Proses perkuliahan dimulai setiap bulan Maret dan bulan September. Dan kuota kami terbatas, kami punya 3 program reguler. Kelas reguler itu konsentrasi bisnis, kuliah setiap hari Sabtu, dan kelas eksekutif konsentrasi bisnis dan pendidikan, kuliah setiap hari Selasa dan Kamis, pukul 18.30 sampai 21.15. Dan yang hari Sabtu jam 2 siang sampai dan jam 21.15. 2 minggu sekali kami selalu mengadakan open lecture seperti ini, yang bagi mahasiswa itu adalah sebagai mata kuliah, wawasan bisnis, tetapi untuk para tamu ini adalah program free kuliah kami yang kami sajikan memang untuk masyarakat ya. Bapak Ibu, proses pendaftaran untuk S2 Asia bisa melihat di website kami, nanti admin akan sharing di chat. Bapak Ibu bisa berkunjung ke website dan langsung direct ke sana. Kami akan selalu merespon 24 ya. Jadi kalau di perguruan tinggi lain mungkin sesuai jam kerja, kalau di tempat kami 24 jam kami akan merespon WA-WA yang masuk ya. Jadi pendaftaran setahun 2 kali dan kuota kami terbatas. Untuk kelas reguler hanya 20, untuk konsentrasi pendidikan 40, yang eksekutif dan bisnis 40, dan saat ini posisi kami untuk yang reguler hanya kurang 15 orang saja. Kemudian yang bisnis kami masih ada kuota lumayan banyak, 35, tetapi setelah 100 biasanya kami langsung tutup pendaftaran. Tapi pendaftaran tetap kami buka dan Bapak Ibu yang terlambat akan kami masukkan ke periode berikut. Jadi cepat aja ya. Oke, ini pengantar dari saya. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan ke Pak Tanadi Santoso. Silahkan Pak. Oke, ada beberapa catatan. Yang pertama, ini materi lama banget karena sudah terlalu lama jadi materi baru. Jadi kira-kira gitu ya. Yang kedua, materinya sudah saya upload di chat. Tentu nanti akan saya kirimkan di grup masing-masing juga untuk hari ini. Jadi kira-kira begitu. Dan yang ketiga, buat teman-teman yang baru pertama kali ikut, ini adalah acara rutin kami dan kali ini kita bicara tentang The Icarus Deception ya. Saya akan sharing screen saya, santai aja ya, kita sambil ngobrol, sambil diskusi gitu ya. Saya akan tunjukkan inilah cover book gambarnya baru, ini slide-nya baru ya, jadi slide lama yang kita revisi dan kita tambahi dan kita perkaya. Nah, ini namanya The Icarus Deception ya, The Icarus Deception. Saya mulai dengan sedikit introduction deh ya, supaya nanti story-nya biar mantep semua kalau sudah banyak yang hadir. Ada beberapa teman yang masih WA saya, Pak, saya on the way Pak, sebentar ya Pak. Oke. Ini saya buat yang belum pernah ikut seminar saya, ini catatan pekerjaan saya, ini Instagram saya. Jadi kalau follow Instagram saya,
tolong DM saya, Pak, saya dari S2 Asia, saya akan follow back. Kalau enggak ya saya nggak sempat follow back ya. Di dalamnya ada 315 review buku, termasuk The Icarus Deception. Kalau dicari ada di situ ya. Nah, ini acara kita. Jadi Business Wisdom Institute punya acara, ikut acara 800.000 full day di kantor Surabaya kami ya. Ini tanggal 7 Desember, 7 Desember hari Kamis, full day di kantor kita ya di Surabaya. Lalu yang kedua ini ada 5D MBA, tentu teman-teman ini pertanyaan yang menarik. Jadi banyak yang tanya, loh Pak saya sudah MM kok masih mengambil 5D MBA. Yang lucu memang sangat banyak yang ikut 5D MBA, di mana program itu dikompres gitu ya. Selama 5 hari. Banyak banget. Kali ini mungkin ada 4 orang atau 5 orang yang akan ikut 5D MBA dari teman-teman MM ya. Nah, ini adalah Strength Coaching Certification jalan Januari tanggal 12. Jadi tanggal 12 kita mulai ada Strength Coaching Certification. Jadi Jumat Sabtu 3 minggu untuk membuat Anda lebih paham tentang Gallup Clifton Strength dan bisa menjadi strength coach ya. Ini acara batch yang kelimanya Business Wisdom Institute. Nah, ini iklan kita sendiri. Jadi tadi yang sudah diceritakan oleh Bu Tere. Jadi buat teman-teman yang tertarik kuliah bisa kontak Bu Tere atau kontak tim kami. Nah, kita mulai dengan The Icarus Deception ya. Ini gambarnya, di sebelah kanan itu adalah gambar di kantor saya, di ruang saya ya, tentang Icarus. Jadi sebetulnya saya minta Mbak Nila untuk digambarkan dan ditaruh di ruangan saya. Saya ingin cerita, saya mulai hari ini, terima kasih udah 129 orang yang hadir. Saya ingin mulai dengan cerita tentang Icarus. Jadi tahun 2002 saya itu pernah ke Yunani gitu. Dan saya dijelaskan itu loh, Icarian Sea, laut di mana Icarus jatuh dan mati. Ya. Nah, saya terima bukunya The Icarus Deception ini 2013 ya. Barusan saya cek 2012-2013. Dan waktu saya baca ini saya ingat tentang The Icarian Sea ya. Maka story-nya adalah zaman dulu ada orang yang namanya King Minos. King Minos ini menangkap Daedalus dan Icarus. Daedalus ini bapaknya, Icarus ini anaknya. Di penjara di sebuah pulau. Jadi ditaruh di sebuah pulau, di penjara di situ. Jadi tidak bisa kemana-mana karena jauh dari mana-mana. Tapi dia bebas di pulau itu jalan-jalan sendiri. Nah, si Daedalus itu seorang teknikal. Jadi dia bikin sayapnya Icarus. Ya, dibuatkan dari sayapnya, dari segala macam alat, dan dilimkan di tubuhnya Icarus. Ya. Dan dia bilang sama Icarus, kamu terbang loh, lari dari sini aja, nggak usah di penjara sini. Kamu melarikan diri, kamu hidup dengan bebas saja. Ya. Pesan saya adalah jangan terbang terlalu tinggi. Kalau kamu terbang terlalu tinggi, nanti lilin yang dipakai untuk mengelim sayap ke punggungmu itu leleh dan kamu bisa jatuh dan mati. Nah, cerita itu yang beredar sekarang dan beredar di masyarakat. Tapi menurut si Seth Godin, dia bilang enggak. Sebetulnya cerita yang sebenarnya 500 tahun lalu, 300 tahun lalu, 100 tahun lalu, bukan seperti itu, bukan berhenti di situ. Tapi si Daedalus bilang sama anaknya, memang benar, dia bilang jangan terbang terlalu tinggi, karena nanti kamu kalau kena matahari leleh dan bisa jatuh. Tapi, ini pesan ayahnya, jangan terbang terlalu rendah, karena kalau terbang terlalu rendah, berbahaya. Air dari laut itu bisa menyambar kamu tanpa kamu sadar. Karena kamu merasa dirimu aman, kamu merasa nyaman, kamu merasa comfortable, kamu tidak hati-hati. Terbang terlalu rendah jauh lebih berbahaya daripada terbang terlalu tinggi. Nah, kalimat itu yang terpotong. Ya, kenapa terpotong? Menurut Seth Godin, karena sebetulnya kita ketika didesain sekolah itu, kehidupan kita itu didesain supaya bisa bekerja pada perusahaan besar. Jadi kamu jangan jadi orang yang menantang lah, kamu lebih baik jadi orang yang menurut, mengikuti pesan guru, pesan orang tua, pesan kantor, jangan melawan, jangan menjadi orang unik, jangan jadi yang aneh-aneh, pokoknya jadi orang yang baik-baik dan menurut saja. Karena itu story dari Icarus itu berkembang dan diterima orang. Dan ceritanya story dari Icarus ini
diterima orang di mana saja. Tapi menurut The Icarus Deception buku ini, sebenarnya justru kita itu dilarang terbang terlalu rendah. Kalau kita terbang lebih tinggi, kita lebih mempunyai kemungkinan sukses untuk hebat. Karena itu di ujungnya ada tulisan How high will you fly? Ya, ini The Icarus Deception. Disclaimer dulu, ini ada soft copy-nya dan ada terjemahan bahasa Indonesianya. Kemarin saya cari nggak ketemu. Saya punya juga dua-duanya, terjemahan bahasa Indonesia juga. Ya. Tapi bahasa Inggrisnya sangat powerful. Menurut saya ini adalah salah satu buku motivasi yang terbaik, gitu ya. Apalagi ditulis oleh Seth Godin. Itu opening saya. Sambil kita melihat isinya, ngobrol, diskusi, dan kita akan mencoba menimba dari sini pelajaran apa yang bisa kita dapat. Ya, ini The Icarus Deception. Ini bukunya, ini saya saking sukanya sama cerita Icarus ini, di kantor saya ruangan paling depan yang dibuat training itu namanya The Icarus Room. Ya. Jadi Icarus Room itu yang di depan. Buat teman-teman yang pernah ke kantor saya. Jadi dan di kamar saya, di kamar kerja saya di kantor, gambar yang sebelah kanan ini ada. Nah, kita mulai. Nah, ini mulai saya akan cerita dengan Everybody is a Genius. Ini dari bukunya dia juga, ya. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Kalau kita melakukan judgement bahwa ikan itu diukur kemampuannya dari mendaki pohon, dia akan percaya bahwa seumur hidupnya dia adalah orang yang sangat bodoh. Nah, ini kalimatnya Einstein yang banyak dipakai orang di dalam mengajar strength, di dalam banyak hal ya. Tapi menurut saya cerita ini juga menarik. Jadi banyak orang yang merasa dia sekolahnya bodoh, sekolahnya tidak sukses, hanya karena dia mungkin salah masuk gitu ya, atau dia tidak mengoptimalkan kemampuannya. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik menurut saya. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa manusia itu harus berbasis pada apa yang dia mampu. Ya. Nah, ini cerita awal dari The Icarus Deception. Ya. Nah, saya akan mulai dengan cerita The Monkey and the Kitten. Jadi ini dalamnya cerita-cerita yang banyak. Ini kebetulan kawan-kawan banyak yang baru mengikuti kuliahnya Pak Tanadi tentang storytelling. Jadi a lot of story within this today. Ya. Nah ini The Monkey and the Kitten. Wah, ini ceritanya si Seth Godin. Dia bilang kalau kamu lihat yang namanya kitten atau kucing kecil, ya itu takutan. Dia sembunyi di ujung ruangan. Semakin ada orang datang, dia semakin sembunyi, gitu ya. Dan kalau didatengin orang mau diambil atau mau diangkat, wah dia takut, dia mau ke ujung, sembunyi gitu ya. Ini seperti kebanyakan kita. Jadi kalau ada suatu kesempatan, ada apa datang, kita nggak mau, jangan. Waduh, sudah aku nggak bisa, nggak punya waktu, segala macam. Tapi jadilah seperti kera. Nah, dia bilang begini, yang namanya the monkey ini berusaha menyambar apa saja. Jadi kalau Anda tangannya lewat gitu aja, dia akan lompat mengambil tanganmu dan ngikuti. Jadi intinya, katanya Seth Godin, kita harus seperti monkey. Dimanapun ada kesempatan, kita yang melompat dan mengejar kesempatan itu. Bukan kita yang harus sembunyi, tetapi kita yang harus secepatnya merangkul kesempatan itu. Dan kalau kita tahu bahwa kesempatan itu salah atau tidak baik, kita lompat pada kesempatan yang lain, seperti juga monkey. Nah, ini menarik menurut saya. Ya, jadi penggambaran yang simple tetapi mengena, di mana kita harus berperilaku sebagai orang yang proaktif, mengejar kesempatan, ya, mengejar kesempatan dan maju mengejar apapun yang ada. Ya. Nah. Jadi gini, jadi dia bilang, buku ini bilang banyak, ya nanti saya akan cerita satu kata yaitu art, tapi buku ini bilang banyak. Dia bilang gini loh, kita itu masuk pada industrial age, di mana kita bekerja, ya ketika kita bekerja pada industrial age, pada pabrikan, zaman pabrikan, maka semuanya sistematik. Kalau bisa seefektif mungkin, biaya semurah mungkin, barang semurah mungkin, seminim mungkin, kalau bisa paling murah. Kalau bisa efektif, efisien. Nah, ini yang disebut the race to the bottom, ya. Kita mengejar sampai semurah mungkin, sebisa mungkin, paling minim.
Itu zaman dulu dia bilang. Zaman baru ini tidak seperti itu lagi. Ya. Kemarin di storytelling saya cerita bahwa yang namanya Toyota yang begitu efisien, produksinya 10 juta, 11 juta satu tahun. Nilainya itu tidak ada sepertiganya Tesla. Padahal produksinya cuma nggak sampai 1 juta. Kenapa? Karena Tesla itu masuk dalam the creative age. Di dalam creative age zaman baru ini, segalanya chaotic, kacau. Different, beda. Dan emotion itu engage. Dan race-nya bukan to the bottom, tapi to the top. Nah, ini menarik. Race-nya adalah to the top. Kita menjadi yang paling mahal, yang paling bagus. Yang paling, saya punya kawan itu beli Tesla 1, Tesla Y. Dan dia bilang saya, Pak San, ini sebenarnya Civic yang harganya seperti Mercy. Jadi Civic mobilnya karena kurang bagus ya, tapi harganya seperti Mercy ya. Yang paling bagus, yang paling keren cuma satu, komputernya keren. Ya. Dibandingkan dengan yang namanya BMW i4 ya, itu teman saya kebetulan mencoba juga i4 punya temannya. Dia bilang technologically kalau secara fisik bagusan BMW Pak San. Ya. Tapi yang namanya komputernya integrasi dengan handphone, connection segala macam, wis itu jauh sekali. Nah ini yang menarik menurut saya. Jadi kenapa Tesla jadi hebat? Karena dia masuk ke dalam dunia yang disebut the creative age. Sementara banyak pabrik lainnya itu di dalam industrial age. Ya. Nah ini keren. Dia bilang forget about Dali. Dali ini orang artis yang hebat ya. Zaman dulu yang disebut dengan artis itu adalah orang yang mampu menggambar, yang mampu mematung, orang yang mampu membuat the Rodin gitu ya, patung ya. Itu disebut the artist. Tapi dia bilang zaman sekarang, ini istilahnya Seth Godin ya. Artis itu ya Steve Jobs. Artis itu ya Michael Dell, artis itu ya Jeff Bezos, artis itu ya Anita Roddick ya. Artis itu ya Muhammad Yunus yang membuat Banking to the Poor ya. Artis itu ya Joker, ya Kick Andy ya. Ya artis itu adalah orang yang beda yang menemukan sesuatu yang hebat. Nah, itulah yang disebut dengan artis. Nah, ini kita harus ikut dulu alur cerita bukunya ya. Jadi dia bilang bahwa itulah artis. Jadi dia bilang bahwa buku ini bilang bahwa sekarang itu artis itu sudah bukan lagi yang disebut dengan Salvador Dali, bukan yang ada di museum lukisan. Artis itu adalah orang yang nyeleneh, yang meng-create value luar biasa. Ya. Jadi orang yang nyeleneh, yang meng-create value luar biasa. Baik sebagai TikToker, ya, TikToker, ataupun sebagai desainer, ataupun sebagai bintang film, di mana dia sangat hebat. Maka mereka lah sebenarnya the real artist gitu. Ini bahasanya Seth Godin dulu ya, bahwa dialah sebenarnya the real artist. Nah ini saya lanjutkan sedikit ya. Nah ini. Nah dia bilang art, seni. Ya. Art itu bukan sekedar gambar. Kita dulu mikirnya gambar ya. Tapi dia bilang art itu ya semua kehidupan kita yang beda, yang tidak umum, ya, yang nyeleneh, yang unik, itulah yang disebut dengan art. Ini bahasanya si Seth Godin ya. Saya ambilkan kata-katanya dia yang menurut saya cukup keren. Ya. Dia bilang art itu adalah sesuatu yang unik gitu. Ya. Dia bilang art is difficult, art is risky and frightening, menakutkan. Ya. It is also the only option if we choose to care. Nanti kita bicara to care. Ya. Dia bilang bahwa kita itu sekarang nggak mau lagi secara produktivitas, jadi bicara tentang harga lebih murah, produksi lebih gampang, ya, penyediaan lebih on time, segala macam, itu industrial age, gitu. Ya, jadi dia bilang bahwa the economy today itu reward the leader, the initiator, and the rebel, orang yang menantang segala pandangan orang. Ya, inilah the new economy. Ini versinya The Icarus Deception ya, versinya si Seth Godin. Dia bilang bahwa ini the intelektual sudah expand, bukan hanya menggambar sekarang, bukan masalah sculpture, bukan poetry, bukan musik saja, tapi membuat video, membuat film, kerja, bikin baju, jualan
apa namanya menjadi customer service ya. Jadi dia bilang customer service-nya yang luar biasa dari Ritz-Carlton itu art, dia bilang. Bukan sekedar kerja, itu adalah art, dia bilang gitu ya. Teknologi itu art, dia bilang ya. Kalau bisa semua pekerjaan hebat itu selalu punya artnya. Itu kira-kira kita samakan dulu persepsi ya, maksudnya art ini apa, maksudnya artis itu apa, supaya tidak rancu dengan pemikiran tentang pelukis. Jadi dia bilang kita sebagai seorang yang mau maju, mau sukses, harus menjadi artis dalam bahasanya si Seth Godin. Kita harus menjadi artis gitu ya. Kita harus menjadi artis. Nah, ini yang menarik. Dia bilang art is about standing out, not fitting in, about inventing, not duplicating. Jadi art itu menjadi orang yang menjulang, bukan sekedar ikut-ikutan seperti orang banyak. Kita yang menciptakan, bukan sekedar meniru orang lain saja, tetapi menjadi leading role di dalam setiap keadaan kita. Dia bilang ini menarik menurut saya. Ya. Saya mengamati banyak hal dalam kehidupan, ya, dalam perjalanan saya. Itu saya menemukan bahwa orang yang paling pucuk, ya, jadi kalau kita lihat ini jumlahnya dosen, ini jumlahnya sekolahan, ini jumlahnya, jadi selalu kerucut seperti ini ya. Ini hotel ya, ini baju gitu ya. Kita ngomong baju lah. Baju biasa harganya 400.000, 300.000 umum ya, 300.000, 400.000 ya. Di sini lah di umum agak mahal. Yang mau murah ada yang 100.000 ada ya. Tapi baju di ujung ini ya, yang harganya bajunya Chanel, bajunya mahal-mahal, itu harganya 5 juta, 10 juta gitu. Ya. Giorgio Armani gitu ya. Ya. Yang namanya jas itu saya lihat 125 juta. Itu tas saja ya. Tanggulangin itu tas 400.000 gitu. Yang agak bagus 1 juta, bagus lagi 2 juta ya. Tapi kalau Anda lihat Hermes lalu exotic skin 800 juta. Lo kan gila, itu tas ya, tas ya. Artinya di ujung paling atas ini nilai itu luar biasa gilanya. Dari pekerjaan apa saja. Ya. Anda pemain musik, pemain piano lah, pemain violin lah. Ya, pemain violin. Kalau yang tidak terkenal 1 jam ya bayarannya 200.000. Yang cukup terkenal 1 jam 1 juta. Yang hebat 1 jam 3 miliar. Jadi lompatnya itu gila-gilaan. Jadi the race to the top, ini bahasanya Seth Godin. The race to the top ya, to be the real artist ya, di paling ujung. Itu baru yang punya value. Itu baru yang punya value. Ya. Termasuk kita, saya minta maaf, guru, dosen. Ya. Kalau Anda di bawah, walaupun di tengah gini, nggak ada nilainya. Begitu Anda naik sampai paling atas, luar biasa, luar biasa. Ya. Apa yang membuat, maaf ini ngawur aja ya, Renald Kasali, ya, itu sehari harus dibayar 100 juta. Apa yang membuat seperti itu? Sedangkan dosen lain 1 tahun 100 juta. Ini contoh, ngawur aja, maaf. Nah, itulah yang disebut race to the top. Ya, kita harus naik di paling ujung. Kalau nggak sampai di ujung ini, itu susah. Gitu. Ya. Karena itu saya ketika baik mulai mengajar, mulai membuat sistem, ya, saya itu memaksimalkan sebisa mungkin untuk naik. Gitu. Ya. Contoh, saya kasih contoh ya. Kita berusaha untuk menjadi the best of the best. Gitu ya. Saya kasih contoh. Saya pindah kamera. Nah, ini kameranya Pak Tanadi, di komputernya Pak Tanadi. Saya mengajar kayak gini kan boleh toh. Nggak apa-apa, bagus lah. Wajah saya clear gitu. Ya. Ini pakai kameranya komputer saya. Tapi ketika saya pakai kamera saya yang, loh ini kok lepas. Bentar. Ya. Kalau saya pakai kamera saya yang satunya, di mana saya pakai kamera ini, bedanya kan, ya gitulah Pak, kacek gitu. Tapi kamera ini dengan sistemnya nggak boleh 50 juta. Boleh lah, sekarang mungkin kurang lebih ya. Karena kameranya 12 juta. Dan saya pakai 2 kamera. Kalau Anda lihat. Ya. Dan saya pakai lampu di atas. Padahal kualitas yang naik juga tidak segitunya. Jadi Pak Tanadi kalau dia bicara dengan kamera seperti ini, ya kan, yo kacek titik lah Pak, tidak beda banyak lah, Bapak ya sudah oke, gitu. Suara Bapak ya kedengaran.
Tapi kita ketika kita race to the top, ini menurut saya, kita harus memaksimalkan semua yang kita bisa. Karena apa? Karena kita mau menjadi yang terbaik. Karena when we race to the top, itu hanya yang terbaik, yang di ujung itu yang dihargai orang. Saya lanjutkan. Nanti kita ngobrol ya. It's about standing out. Bukan sama dengan orang lain. It's about inventing, not duplicating. Di dalam kita melakukan race to the top. Nah, ini menarik. Saya suka ini. Kita ngobrol sedikit nanti ya. Terlalu banyak orang bilang, Pak San, saya sudah terlalu sibuk, Pak, nggak bisa mikirin gitu-gitu. Kerjaan tuh banyaknya luar biasa gitu. Yang dibutuhkan itu bukan sibuk, tapi berani. Dia bilang, busy is not the same as brave gitu. Ya. Banyak orang bilang sama saya, Pak, nggak ada waktu, Pak. Saya tuh sudah kuliah S2, masa mau harus kuliah ini, mau nyoba ini, nggak ada waktu, Pak. Ya. Atau dia bilang gini, ya ini Pak, saya sedang nunggu momen. Begitu ada momen, saya akan lompat, saya akan melakukan sesuatu yang hebat. Lalu saya tanya, Bapak sudah menunggu berapa lama momen Bapak? Ya baru 6 tahun sih Pak. 6 tahun, itu bukan nunggu momen. Ya kalau 8 hari itu nunggu momen. Ya, tapi banyak orang menunggu momen gitu. Pak, kenapa kamu tetap di situ? Iyalah, saya menunggu momen yang bagus. Momennya itu kapan gitu ya? Nah ini yang menarik, yang nomor 3. Ada rahasia kehidupan dan saya akan segera menemukannya. There is a secret to success, to health, to whatever, and I will find out. Gitu. Nggak akan pernah ada itu. Ya, kalau Manda suka dengan kungfu panda, ya, cat gitu. Dia bilang nggak ada rahasianya di belakang. Nggak ada rahasianya. There is no secret. Ya. Nah yang terakhir ini menarik. Lebih baik kita aman daripada menyesal. Ya. Better safe than sorry. Problemnya adalah setelah orang mendekati pintu kematiannya, di atas ranjang kematiannya, ketika ditanya, kamu menyesal apa? Kamu menyesal nggak dulu sudah mencoba sesuatu dan gagal? Enggak, semua bilang, oh, oke, Pak. Yang saya sesalkan saya belum memulai sesuatu. Yang saya sesalkan saya belum pernah menyatakan cinta saya kepada orang yang cantik, yang selalu berada di dekat saya itu. Yang menyesalkan adalah ketika kita dulu punya kesempatan untuk melakukan sesuatu, tapi saya nggak ambil kesempatan itu karena saya takut gagal. Itu yang disesalkan orang. Jadi hati-hati ketika kita bicara better safe than sorry, hati-hati. Karena justru yang sering adalah better sorry than safe. Ini kacamata pendapat ya, yang teman-teman harus pahami gitu ya. Nah, saya teruskan ya. Nah, pertanyaan yang menarik berikutnya adalah, sebetulnya apa sih? Nah, ini Seth Godin nulisnya juga nyeleneh. Menurut saya juga aneh gitu ya, tapi unik lah, nggak apa-apa. Ya. Dia bilang pertanyaannya adalah, what do you really care? Ini pertanyaan yang menarik menurut saya. Apa yang Anda betul-betul passionate, Anda betul-betul care, Anda betul-betul peduli, Anda betul-betul mau sepenuh hati untuk mikirin itu gitu. Ya. Bukan karena digaji. Digaji itu is an option. Dikasih duit banyak itu is something nice to have. Tapi when I really want to do it, I will do it with all my heart. Nah ini apa? What do you really care in life? Ini menarik ya. Kata care ini saya juga tidak mikir. Gitu. Kita dulu selalu bicara passion gitu. Tapi dia bilang what do you care about? Gitu. Ya, jadi kita itu ketika ingin menemukan art kita ingin menemukan sukses kita yang extraordinary, bukan yang seperti sehari-hari ini, ya. What do you care? Apa yang Anda pedulikan? Ya, itu penting menurut saya. Jadi kita kalau care, kita akan melakukan dengan sebaik mungkin, sebisa mungkin, ya, dan sepeduli mungkin, karena you really peduli, Pak. Really care with something. When you really care, kamu akan melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Kamu akan mengoptimalkan. Lebih bagus sedikit aja kamu belani. Dan kamu akan melaksanakan dengan sepenuh hati dan sebaik mungkin. Ini yang disebut dengan what do you really care. Ya. Nah, the worst case scenario generator. Itu you. Ya. The worst boss in the world itu you. Ya.
Jadi katanya menurut buku ini bilang otak kita itu punya generator yang bilang worst case skenario gitu ya. Ditawari orang, mau nggak? Ayo, Anda dari kota Malang atau dari kota Medan atau dari kota Batam gitu ya. Bu, ayo Bu, kita bikin sekolahan baru nih di Jakarta. Gitu. Kita bikin sekolahan yang hebat. Ibu kan dosen yang luar biasa. Ayo, kita ke Jakarta, kita kerjain. Yang pertama kali pikir apa? Iya kalau sukses, kalau gagal. Iya kalau aku kerasan di Jakarta. Iya kalau suasananya enak. Iya kalau nanti bisa untung, kalau rugi gimana? Iya kalau anakku ikut mau, kalau tidak mau gimana? Iya kalau, nah, the worst case skenario generator itu ada di otak kita. Selalu bilang jangan, jangan, jangan. Ya. Waktu Anda SMA, kelihatan ada cowok ganteng atau cewek ganteng, cewek ayu, ya, naik bis. Wih, cantik banget ya. Seumur hidup aku lihat perempuan cantik cuma sekali ini. Nggak pernah aku lihat kayak gini. Ya. Kebetulan di bis depannya SMA kita kelihatan. Luar biasa orangnya. Ya. Waduh, ini cocok untuk ibu atau bapak dari anak-anakku. Aku tak kenalan deh. Dan Anda mau naik bis. Anda sudah naik mengikuti bis yang sama. Dan dia di depan. Mau kenalan enggak? Aduh ya kalau diterima, kalau ditolak. Ya kalau dia tidak memaki saya. Ya kalau dia tidak judes. Ya kalau dia mau saya ajak bicara. Kalau dia tiba-tiba teriak, jangan ganggu saya. Apa yang harus aku lakukan? Aku enggak malu ya di bis ada 25 orang. Apa yang harus aku lakukan? Sampai di stopan bis, orangnya turun dan kamu masih di bis sendirian. Jalan, lupa. Dan kamu tunggu sampai 3 bulan, 6 bulan, 3 tahun, 6 tahun, tidak pernah ketemu orang itu lagi. Ya. Dan penyesalanmu bertumpuk. Kenapa dulu aku gak ketemuin dia? Ya. Tapi worst case skenario kita itu selalu ada di benak kita. Padahal kalau ada datang, ini ada kenalan, yang paling terburuk apa? Dimaki. Udah jangan ganggu aku, so what? Ya. Ini menarik menurut saya, karena sadar atau tidak, ketika Anda punya kesempatan, ayo, siapa yang mau presentasi? Aku sudah punya materi bagus. Wah, nanti aja deh Pak, ya kalau nanti tidak diketawain sama teman-teman yang lain. Itu worst case skenario kita, yang selalu tergenerate di dalam kepala kita, yang membawa kita menjadi lebih mudah menolak daripada menerima. Yang penting no dulu Pak, nanti baru dipikirkan. Ya. Maka diharapkan di zaman baru ini yes dulu baru dipikirkan gitu ya. Ini ceritanya. Jadi the worst boss in the world itu you. Saya sering kali kalau seminar saya tanyain bos terburuk di dunia siapa, hampir selalu lah 80% orang ketemu bahwa itu ya Anda sendiri Pak gitu ya, dan Anda tahu itu ya. Tapi Anda tidak melakukan sesuatu untuk hal itu. Next. Nah, Superman and the Kryptonite ya. You are afraid. That's why you are human. Jadi ada cerita di dalam buku ini tentang Superman dan Kryptonite. Jadi dia bilang gini, kalau Anda bayangkan ada Superman, ceritanya menarik, apik ya. Tapi tidak ada Kryptonite. Jadi Superman menang terus, dimanapun tidak pernah kalah, tidak takut apapun. Ceritanya jadi tidak menarik. Ya. Justru cerita itu menarik karena Superman takut sama Kryptonite. Ya, batu yang ada dari jam dunianya dia. Yang menarik adalah karena kita takut, kita khawatir, kita takut jelek, takut malu, kita berusaha lebih keras. Kita mengupayakan dengan energi lebih. Justru itu yang membawa kita sukses. Ya. Jadi justru kita itu takut, tidak berani, itu tidak apa-apa. Ya. Dia bilang shame, merasa malu. Vulnerability, jadi merasa rapuh. Dan being naked, takut nanti ketahuan orang kita ini telanjang, kita ini nggak tahu apa-apa. Ya. 3 ini, ya, rasa malu, rasa rapuh, dan merasa malu kalau ketahuan sepenuhnya kita ini telanjang. Itu yang membuat kita takut. Ya. Seperti juga Superman takut dengan Kryptonite. Tapi we are human. Kalau kita tidak punya rasa takut, ini bahaya. Tidak pernah sakit, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, itu bahaya. Banyak sekali bahayanya. Ya, kita akan bekerja dengan cara yang jelek. Ini yang penting. Jadi justru when we find the kryptonite
and we are afraid, we know we are humans, gitu. Kita manusia. Dan kalau kita manusia, maka kita menjadi lebih paham bahwa salah itu tidak apa-apa. Gitu. Jadi buku ini selalu bilang salah itu tidak apa-apa, kerjakan. Ya. Salah itu tidak membunuh kamu. Gitu. Ya. Itu menurut saya sesuatu yang menarik banget. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah siap? Kalau belum, terus kapan? Kalau belum itu terus kapan? Ya. Kalau belum terus kapan? Ya. Nah, when are you ready? Ya. Ini yang saya true story, saya pernah seminar di Jakarta, lalu ada seorang peserta dan mendekati saya, Pak Tanadi, saya paling senang ikut seminarnya Pak Tanadi, saya sudah ikut 5 kali, Pak. Ya. Ya, saya ikut 5 kali, seminar Bapak apa aja aku ikut kalau di Jakarta, dia bilang. Kenapa sih? Saya kepingin kayak Bapak jadi pengusaha. Loh, emangnya kamu belum jadi pengusaha? Belum sih Pak, saya ikut orang. Itu gara-gara dulu Pak, saya waktu lulus S1, saya mencoba buka warteg, baru buka 3 bulan, gagal Pak. Saya bayar utang itu 2 tahun loh Pak, baru selesai utang saya. Takut Pak, sesudah itu nggak berani mulai lagi sesuatu. Padahal kepingin banget Pak, saya punya banyak ide-ide sukses. Kapan kalau Bapak ada waktu saya mau cerita gitu. Saya tanya kejadian itu kapan? Dia bilang 11 tahun yang lalu Pak. Maksud saya, loh kamu kapok 2 tahun oke lah. Kapok setahun oke lah. Kapok 11 tahun kamu tidak jalan, so what? What are you waiting for? Are you ready now? Ya. If not, when? Kalau bukan sekarang kapan? Minggu depan? Bulan depan, 2 minggu lagi, ya. Jangan bilang, iya Pak, kapan-kapan. Seperti katanya Gus Plus, kapan-kapan gitu ya. Sudah, nggak pernah ada, nggak pernah datang. Nggak pernah datang. Kapan-kapan itu nggak pernah datang. Just do it, gitu. Ya. Selalu kita tahu bahwa kita punya kelemahan apa, kita punya kekurangan apa. Tapi kita nggak pernah mau memulainya. Ya, nggak pernah mau memulainya. Jadi kita harus mulai ready untuk mau memulainya. Ini cerita sedikit deh. Kebetulan di ruangan ini saya cerita buruknya saya itu. Jadi ini kalau teman-teman mau lihat ini kamera. Nah, kelihatan ada amburadul tas di itu karena saya janji untuk betulin bersenin kamar yang di dalam. Saya janji untuk segera jalan gitu. Dan sudah 1,5 tahun janji kan diputus-putusin. Dulu kan sudah COVID ya. Maunya dibersihkan semua masuk ruangan ini. Ya belum ini ya. Sampai saya bilang ya udahlah, pokoknya kalau sebelum akhir tahun ini sampai harus dikerjain. Buku mulai dimasukin, koper taruh sini, tas taruh sini, ditaruh di situ. Sudah 2 minggu nggak dibetulin gitu ya. Aduh. Ya itu kita, Pak. Kita punya mesin menunda yang luar biasa di benak kita. Ya, nanti dulu, lain kali. Ya, ini cerita kita. Ya. Oke, teman-teman, saya maju lagi ya supaya materinya mengalir. Nanti kita punya sesi tanya jawab lagi dan ngobrol lagi. Jadi kalau kita melihat ini kalimat yang ditulis oleh Sir Arthur Eddington, dia bilang, "Let us see how high we can fly before the sun melts the wax in our wing." Marilah kita mencoba terbang setinggi mungkin sampai matahari melelehkan lilin di bawah sayap-sayap kita. Jadi saya suka banget dengan tulisan ini. For some time dulu saya tempel di mana-mana karena saya suka dengan kacamata ini. Nah, kata kuncinya yang tadi yang Teresia Mutiara bicara tentang daring gitu ya. Jadi buku ini bilang banyak tentang daring. How we learn to dare. Bagaimana kita belajar menjadi berani gitu ya. Apa yang membuat seseorang berani, apa yang membuat seseorang tidak berani. Ya. Apa yang membuat seorang mengambil keputusan besar, ya, melompat, jalan, walaupun jalan pada saat itu belum jelas, dan dia mulai melangkah, dan ketika melangkah itu justru jalan baru ketahuan. Ya, daring ini di mana? Nah, ini ada cerita di dalam buku ini yang saya suka, yaitu tentang, ini ilustrasinya dari saya, katanya di Kanada, saya nggak tahu pasnya, di Kanada di sebuah pantai gitu ya, dekatnya laut begitu, ada batu-batuan yang sangat unik, tingginya 6 meter kira-kira. Lalu orang itu mendakinya susah, jadi dia naiknya itu susah banget ya. Dan kalau sudah sampai di batu-batuan sampai atas, kamu nggak boleh turun lewat tangga lagi, karena bisa terpreset dia jatuh. Jadi kalau kamu berani naik ya sampai atas, kamu harus masuk ke dalam air, ya, nyemplung ke dalam airnya. Dan
Ini tentu gambarnya tidak seperti ini. Ini ilustrasi orang kita aja bikinnya seperti ini. Dia bilang, kalau kamu sudah naik sampai atas, kamu tidak bisa boleh, tidak boleh, di sana dilarang. Ada guardnya yang bilang kamu tidak boleh kembali lewat tangga. Jadi kamu harus ke dalam. Gitu. Biasanya orang 10 menit, 15 menit hesitate gitu, baru berani lompat. Ada yang sampai 1,5 jam nggak berani lompat. Gitu. Dan dijongkrakkan oleh penjaganya dan masuk ke dalam air. Ya, jongkrakkan ke dalam air. Dan yang menarik apa? Yang menarik orang-orang yang sudah lompat dengan mudah mau kembali naik lagi dan lompat lagi. Ya, termasuk yang tadi menunggu 1 jam. Dia bilang ternyata bisa ya, nggak apa-apa ya, nyaman ya airnya ya, enak aja ya. Dan dia naik lagi ke atas gitu. Dan dia jegur lagi gitu. Nah ini yang menarik. Dia bilang sebetulnya ketika kita tidak berani, kebanyakan itu adalah untuk pertama kali. Kalau kita sudah berani, ya seperti katanya Teresia Mutiara tadi, kalau sudah berani mengajak, Mbak nomor teleponnya berapa gitu, dimaki, kamu kurang ajar ya, nggak usah minta-minta nomor saya gitu ya. Lain kali sudah tanya lagi, nggak apa-apa lah, paling kamu dimaki gitu ya, sudah biasa, nggak merasa itu sebagai something that is very big. Ini menurut saya penting banget ya. Kenapa penting banget? Karena banyak orang tidak pernah mencoba yang pertama, itu yang problem. Kalau kamu sudah nyoba gagal, itu biasanya nyoba lagi itu gampang gitu, ya. Dan berani dia nyoba, ya. Kalau enggak jalan gitu, ya. Ini sudut pandang saya. Jadi all my life mungkin saya udah nyoba startup itu 30-an gitu, 25-30 lah, nyoba bisnis. Banyak yang gagal gitu. Ya. Lebih banyak yang gagal daripada yang sukses, to be honest. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau sudah gagal ya gagal akhirnya coba lagi yang lain. It's okay. It's okay. Tapi kalau kamu nggak pernah melakukannya, you think that your business 100% pasti sukses. It's very dangerous. Dan biasanya orang terjerumus di sana. Karena dia nyoba, ternyata gagal, lalu dia sudah nggak mau nyoba lagi sampai 11 tahun kemudian. Ya. Ini yang menurut saya bahaya. Kalau kita berani mencoba, tidak harus sampai bisnis itu naik atas ya. Baru nyoba gagal ganti, baru nyoba gagal ganti, baru nyoba kalau bisa fail early, fail cheap, fail fast gitu ya. Cepetan gagal, cepetan memulai lagi. Itu gambaran dari ilustrasi ini yang saya suka banget. Dia bilang life is a continuous series of daring created by habits. Karena biasanya kita berani melakukannya. Ini ilustrasi yang menurut saya bagus ya. Nah, ini kata-kata Hafiz ya. Saya nggak ingat ini ada dari buku atau enggak, karena ini lama sekali ikut saya. Dia bilang penyesalan yang tidak ingin aku alami adalah ketika nanti pada ranjang kematianku aku masih belum cukup menciumi bumi ini. Gitu. Ya, to kiss the earth gitu. Lucu menurut saya. Ya, kalimatnya sama dengan yang tadi saya cerita, tapi hanya kalimatnya lebih cantik. Dia bilang bahwa aku nggak mau mati nyesel karena belum cukup menciumi bumi ini. Gitu. Ya, ini menurut saya juga powerful banget dari Hafiz ya. Dulu saya suka puisi-puisi beliau. Nah, ini yang menarik. Saya nggak tahu, nanti kita diskusi. Teman-teman mungkin ada yang mengalami, nanti kita cerita. Ya. Tapi gini loh, ya. Kita semua, Anda, saya, Elon Musk, Steve Jobs, Jokowi, selalu akan pernah melewati sepotong jalan kehidupan kita. Tidak semua. Bisa pendek, bisa panjang. Ya. Di mana kita merasa kesepian, di mana kita merasa takut. Dibilang bahwa the problem of life, when we walk through the journey with a bucket of fear and a backpack full of loneliness. Jadi dia bilang, when we walk through life with a bucket of fear and a backpack full of loneliness. Jadi ketika kita terpaksa jalan di dalam perjalanan kehidupan kita dengan sebuah ransel penuh kesepian dan sebuah ember yang penuh ketakutan. Nah, other people don't see it, they don't know about it, they don't think about it. Karena kita tutup muka kita dan orang nggak tahu. Ya. Tapi pasti ada. I have seen so many. Yeah, I have seen myself. I have seen some friends. Yang kadang-kadang nggak diomong no. Padahal mungkin luka itu begitu besarnya. Saya pernah baca satu artikel tentang Elon Musk. Saya lupa tahunnya. Kalau nggak salah 2018. Itu adalah titik nadirnya beliau.
Jadi dia bilang sudah habis-habisan gitu. Ya. Pesawat ula-aliknya sudah meledak 3 kali, nggak ada uang lagi, seluruh uang sudah dimasukkan dan kemungkinan waktu itu kalau nggak salah Tesla seri 3 itu nggak bisa delivery, sudah orang sudah kasih uang muka, sudah kacau banget. Ya. Dan dia bilang aku menyesal hidup kayak gini. Ya tapi itu titik nadir dia gitu. Dan dia berhasil melewatinya. Jadi kalau dia tanyai tahun kapan dia paling sengsara, Anda boleh Google dan cari deh. 2018 kalau nggak salah. Dia dengan kakaknya juga akhirnya semua uang simpenan yang dia punya, yang dia jaga-jaga kalau nanti nggak bisa apa-apa, duitnya ada itu, dia masukkan kembali ke dalam bisnisnya. Dan kakaknya juga melakukan yang sama. Tentu sesudah itu kita bilang the rest is history. Ya. Ketika Anda melihat Steve Jobs, pada saat dia balik ke Apple, ya, itu duit Apple sisa 3 bulan. Kalau 3 bulan ini tidak dapat breakthrough, duitnya habis itu untuk gaji karyawan dan lain-lain. Ya, saya yakin itu juga masa yang sangat menakutkan buat dia. Setiap orang punya stres itu dan pernah mengalami itu. Cuma orang lain tidak tahu. Kita tersenyum, kita tertutup, padahal kita mengalami banyak hal seperti itu. Ya. Saya yakin semua yang sukses, saya yakin kalian pernah mengalami itu. Ya. Nanti kita diskusi kalau ada yang mau sharing. Tapi menurut saya itu mau tidak mau terjadi. Gitu, ya. Dia bilang bahwa Anda selalu akan melewati sepotong perjalanan kehidupan dengan membawa seember ketakutan dan sebuah ransel penuh kesepian. You can overcome the problem of life with a bucket of fear and a backpack full of loneliness. Next. Nah ini juga kata Rumi. Dia bilang, you were born with wings, why do you crawl into life? Jadi kalau kamu itu dilahirkan, sudah punya kemampuan, kamu bisa, kamu itu dilahirkan dengan sayap. Kenapa kamu itu masih saja merangkai bumi ini, merangkai kehidupan ini, ya? The prison is already open, why do you stay inside? Penjaranya sudah terbuka, kenapa kamu masih di dalam? Kenapa kamu tidak mau keluar? Ya. Dia bilang seorang artis itu merasa gatal dan resah, ya, dalam keresahannya, ya, untuk mau menerobos kehidupan. Tapi disitulah tantangan kita. Ya. Sering ketika kita mau pensiun, kita bingung mau apa. Termasuk Pak Tanadi. Karena itu saya bikin seminar tentang masa pensiun. Ya. Kadang-kadang kita juga takut gitu, kita mau apa. Ya. Kita nggak tahu gitu. Ya apa ya enaknya ya. Ketika dua pilihan sama-sama bagusnya, kita bimbang mana yang harus kita ambil. Ya. Kita selalu punya ketidakpastian dalam hidup ini. Itu gambarannya. Dan kamu memang sebetulnya punya sayap. Tapi kenapa kamu masih merangkak saja? Ini katanya Rumi. Nah, saya suka dengan tulisan Kamiwasa ini. Ini mungkin terakhir, ada satu slide lagi ya. The purity of doing properly without self-consciousness, godlike seperti dewa. Saya tidak berani bicara Tuhan, tapi seperti dewa. Godlike action, because what we do is who we are. The spirit and the action itu become one. Ini menarik kata-kata ini, Kamiwasa. Ya. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, ya, tanpa sadar itu semua menjadi satu. Kita happy banget, kita kerja dengan sangat baik, kita kerja dengan sepenuh hati, dan kita nggak mikir lagi sudah, tanpa sebuah kesadaran bahwa harus berupaya, harus apa. Pokok yang gua kerjakan itu ya sudah, itu yang paling hebat gitu. Ya, saya cukup baca tentang Kamiwasa ini berulang-ulang. Ya, maksudnya apa sih Kamiwasa ini? Ya, saya belum sempat cari bahasa Jepang aslinya. Tapi menurut saya menarik ya. Tentu ini adalah idealisme kita, di mana kita bisa mencapai titik itu. Tidak semua orang bisa dan mungkin kita semua tidak bisa. Yaitu mencapai sebuah titik di mana ketika Anda mengerjakan itu day in, day out, Anda merasa this is heaven on earth. Ini adalah surga di bumi. This is heaven on earth. Dan ini ya sudah, tidak bisa lebih baik lagi. This is the best that I can get out of my life. Gitu. This is heaven on earth. Itu Kamiwasa. Jadi bahasanya adalah kamu seperti dewa. Jadi ingat lagu Setengah Dewa. Kamu jadi setengah dewa, seperti dewa. Ya. Dan slide terakhir saya, let's start gitu. Ya.
Tidak dengan start sesuatu yang besar yang seperti apa, tapi cobalah kita mulai sesuatu gitu ya. Entah kita ketika sudah mau pensiun, entah Anda baru berusia 22, entah Anda berusia 55, entah Anda sekarang ini pensiun 56 ya, padahal 55 56 itu masih produktif banget, Pak Tanadi sudah 62 gitu ya. Kamu ingin melompat, kamu ingin mengerjakan sesuatu. We understand you are afraid. Tidak ada sebuah kepastian apapun terhadap apa yang akan terjadi. Ya, tidak ada kepastian Anda akan berhasil. Tetapi kita ingin nyoba. Ayo dicoba. Kita lakukan sebisa mungkin. Ayo. Apa yang ingin kamu coba? Cobaan. Yang penting kita start. Ya, sukses atau gagal itu kan nanti gitu. Tapi kita start. Kita maksimumkan yang kita bisa. Gitu. Ya, dan kita akan menjadi manusia yang lebih baik kalau kita sudah melakukan itu. Karena saya melihat Asia Institute memberikan terobosan baru ya dalam pembelajaran, khususnya dalam program S2-nya. Saya Ana Rimbapua, saya saat ini adalah CEO dan founder dari Mentari Group, perusahaan yang memberikan solusi terpadu mulai pendidikan prasekolah sampai ke SMA. Asia saya kira bisa memberikan terobosan adaptif ya, yang sesuai dengan kebutuhan calon mahasiswanya, di mana kondisi fasilitas belajarnya yang fleksibel dan dosen pembimbingnya maupun dosen pengajarnya sangat variatif dari praktisi-praktisi yang berpengalaman di dunia bisnis dan mereka sangat melayani ya. Jadi kita merasa nyaman untuk masuk dalam lingkungan seperti itu. Teman-temannya baik, dosen-dosennya baik, kita nggak merasa belajar, suasananya sangat mendukung kita untuk punya drive dari dalam untuk belajar karena kita di bawah lingkungan yang kondusif.